Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hafizah, salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt dan mencontohkan teknik terapinya untuk memenuhi ujian tengah semester saya, mata kuliah Teori BK2, dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Yang pertama, sejarah konseling Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Perintis teori Gestalt adalah von Ehrenfels dengan karyanya Über Gestalt Qualitäten 1890. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang dilihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Yang kedua, konsep dasar teori Gestalt. Yang pertama ada di sini dan sekarang. Yang kedua, urusan yang tidak selesai dan penghindaran. Yang ketiga, bentuk-bentuk pertahanan diri. Di sini individu memiliki 5 bentuk pertahanan diri. Yang pertama introyeksi, yang kedua proyeksi, ketiga retrofleksi, keempat defleksi, dan kelima isolasi. Selanjutnya, pandangan tentang manusia menurut teori Gestalt. Hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Ketiga, aktor bukan reaktor. Keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Kemudian tujuan konseling Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa konseli haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaannya hidupnya. Selanjutnya, masalah yang timbul pada diri manusia menurut teori ini. Yang pertama, lack of awareness, berhubungan tentang individu dengan kepribadian yang kaku, di mana individu tersebut kehilangan akan kreativitasnya menghadapi dirinya dalam lingkungan. Kedua, lack of self-responsibility, berhubungan dengan lack of awareness, tetapi mengambil bentuk mencoba untuk memanipulasi lingkungan sebagai ganti dirinya. Individu bekerja keras untuk tetap dalam situasi ketergantungan. Ketiga, loss of contact with the environment, juga berkaitan dengan area yang pertama. Masalah ini bisa menjadi 2 bentuk. Yang keempat, inability to complete Gestalt, yang berkaitan dengan urusan yang belum selesai dalam kehidupan, dengan kata lain yang bersifat menyeluruh. Kelima, disowning of needs, berkaitan dengan seseorang bertindak untuk menolak satu dari kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir, dichotomizing dimension of the self,
mengambil bentuk orang merasa diri mereka berada pada satu kemungkinan yang berkelanjutan seperti kuat atau lemah, maskulin atau feminim. Selanjutnya, proses konseling Gestalt. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini perlu diarahkan agar konseli mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Untuk itu, konseli bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Selanjutnya adalah fase-fase proses konseling. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada konseli. Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi konseli. Yang ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Konseli diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Selanjutnya adalah teknik konseling. Adapun prinsip kerja teknik konseling Gestalt adalah yang pertama, penekanan tanggung jawab klien. Yang kedua, orientasi sekarang dan di sini. Ketiga, orientasi eksperiensal. Selanjutnya, teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara konseling dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, yang pertama kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Yang kemudian kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. Selanjutnya kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya konseli akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Kedua, latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian konseli menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu", misalnya. Yang ketiga, bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya, mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Yang keempat, teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada konseli untuk memainkan peran eksibiosis bagi konseli pemalu yang berlebihan. Kelima, tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Keenam, kursi kosong merupakan suatu teknik role playing yang dilakukan oleh konseli dengan seseorang yang dibayangkan pada kursi kosong. Tujuannya untuk menurunkan ketegangan akibat konflik. Yang ketujuh, berkeliling. Suatu latihan di mana konseli diminta untuk berkeliling ke temannya atau orang yang dikenalnya dan berbicara atau melakukan sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Tujuannya untuk menghadapi, memberanikan, dan menyikapkan diri dengan tingkah laku yang baru. Selanjutnya, saya memiliki suatu rahasia. Suatu metode pembentukan kepercayaan dalam rangka mengeksplorasi
Mengapa konseli tidak mau membuka rahasianya dan mengeksplorasi ketakutan-ketakutan menyampaikan hal-hal yang mereka anggap memalukan atau menimbulkan rasa berdosa. Dan yang terakhir, permainan melebih-lebihkan merupakan suatu metode peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat-isyarat halus yang dikirimkan oleh seseorang melalui bahasa tubuh, misalnya gemetar, menggoyangkan tangan dan kaki. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai teori Gestalt. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapinya, yaitu teknik kursi kosong. Selanjutnya, langsung ke terapinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Afina ya? Iya, Mbak Ayu ya? Kakak Mas, Mbak. Dari mana, Mbak? Saya dari rumah, Mbak. Oh, bentar ya, saya mau bikin minum dulu. Maaf ya, Mbak, lama. Nih, Mbak, diminum dulu. Makasih ya, Mbak. Iya, minum dulu. Jauh banget datangnya. Iya, Mbak. Mbak, saya mau cerita, Mbak. Ya, mau cerita apa, Mbak? Silakan. Kemarin kan saya udah jelasin secara singkat ke Mbak ya lewat chatting. Terus itu gimana ya, Mbak? Apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya rasa masih takut, Mbak. Gimana kalau kita terapi aja, Mbak? Tapi apa ya, Mbak? Jadi nanti tuh ada namanya terapi kursi kosong. Nanti saya jelaskan ya, biar saya ambil kursi kosongnya dulu. Mbak tunggu di sini ya. Iya, Mbak. Nah, jadi kan saya udah ambil 2 kursi nih, Mbak. Jadi ini 2 kursi kosong. Nanti Mbak ini kursi yang ini berperan sebagai diri Mbak sendiri, yang ini berperan sebagai ibu Mbak. Nanti Mbak apa yang Mbak rasakan bisa dijelaskan di sini. Ini jadi peran Mbak sendiri, ini jadi ibu Mbak. Silakan Mbak, boleh dicoba terapinya. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Mbak duduk di sini ya. Jadi gini, Bu. Ayu ingin kuliah di luar Riau. Ayu ingin mencari pengalaman. Tapi, Nak, Ibu khawatir. Ya. Ayu bisa kok, Bu. Ibu percayakan sama Ayu. Ibu belum sepenuhnya percaya sama kamu. Kalau kamu ingin tetap kuliah di sana, kamu biayain aja kuliah kamu sendiri. Tapi, Bu, Ayu ingin tahu tempat orang lain dan Ayu ingin mandiri. Kuliah di Riau atau tidak kuliah sama sekali, kamu pilih saja. Ibu egois, ibu tidak mau tahu tentang keinginan dan kebahagiaan Ayu. Tidak begitu maksud ibu. Ya udah, setelah kamu. Ayolah, Bu, boleh ya. Tidak, kata ibu, ya tidak. Ayu udah besar, Bu. Ayu udah tahu apa yang terbaik untuk Ayu. Ya udah, kamu biayain aja diri kamu sendiri. Ibu tega. Gimana Mbak? Sudah? Sudah, Mbak. Mari kita duduk lagi, Mbak. Setelah menjalani terapi tadi, apa yang Mbak rasakan? Sudah lega, Mbak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu setelah ini Mbak mau gimana? Nah, sepertinya saya mengikuti apa yang ibu saya bilang aja, Mbak. Soalnya di sana saya tidak mempunyai keluarga dan saya tidak mempunyai siapa-siapa, Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Semoga apa yang Mbak pilih adalah jalan yang terbaik ya. Ya, Mbak. Amin. Ya, udah Mbak, minum lagi. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Udah deh, Mbak. Saya permisi pulang dulu ya, soalnya nanti takut dicariin ibu. Tadi saya bilang sama ibu dengan pergi sebentar. Ya udah Mbak, mari saya antar ke depan. Terima kasih ya, Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang teori Gestalt dan teknik terapi kursi kosong. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.